Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikirigala paku jambatan. Tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Oh my God! Wow! Adik-adik, ini yang banyak kacuping-kacuping. Ini, adik-adik, percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta. Nggak mungkin kalau sembuh, maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah, saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab deh? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali saudarana bapak Nabi. Bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan, teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi Rasul karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Nggak lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu waktu kecil ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular turun begini deh. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Nah, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, adik dengan pikul lempar itu, lempari. Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia bos. Tapi anak-anak yang usir kita itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat. Saya diperintah Allah, saya lempar ini satu kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita deh ada di borong ki, nabuli ki satu kelas, tiba-tiba datang ke polsek, gimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya satu kampung lempari, tiba-tiba datang Densus, bagaimana Ustaz? Tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah,
berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba berbeda. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta. Kisah kedua, bicara soal cinta. Bapak saudara-saudara sekalian, cinta, dakwah dengan cinta, dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran. Inilah cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar kita menghadapi suami kita, jatuh itu cinta. Nah, mau kita bicara tentang cinta yang hebat. Masya Allah. Ada seorang wanita. Nah, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya, ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah limpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikirigala paku jambatan. Pelit, bakil. Tahu orang di kampungku bilang kikirigalang paku jambatan. Apa artinya? Kikirigalang, kikirin itu galang, tidak mau namakan. Paku jambatan, jambatan basi paku, tidak mau mempan. Itu orang pelit. Duduk makin sama-sama berharap karena dia kaya nak traktir ki, tidak tahu. Langsung saja, habis tas pulang dulu. Dalam hatiku, tidak tahu nak bayar karena ini. Cuma, itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Nabi bilang Iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau Iblis. Dan bila tidak memang tahu, Iblis dia bilang, kalau begitu Tuhan, kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian, silakan, siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya, kebun-kebunnya musnah, binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang Iblis. Ayub masih bersikir, dibisik, Ayub, sudah mau apa lagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu, jangan kau puji-puji Tuhanmu. Apa lagi? Tuhan apa itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, jangan banyak bicara di situ, nah. Bukan begitu di hadis, bukan, ini bahasa Ustaz. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik deh, dengar baik-baik Bu. Alhamdulillah, sempat kaya, sempat punya kebun, sempat punya binatang ternak. Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. No, God, please, no, no, no. Itu Ayub begitu karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya, Allah berfirman, tidak ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi Iblis, bos, sudah itu kesembah-sembah Tuhan. Bayangkan, dari ada hartamu, ngambil nih. Sekarang anakmu lagi ngambil, sudah nih. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan pokoknya bicara di situ deh. Bosan kuliah kok. Coba. Alhamdulillah, sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang kodong bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah, ada anakku. Setan tak kancing. Tapi dia bilang sama Allah, tidak memang Tuhan. Coba, kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang, saya lebih tahu, sehat atau sakit. Dia tetap sabar, beribadah kepada. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam. Dengan apa? Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Ayub alaihissalam datang lagi di Iblis. Bayangkan Tuhanmu, nambil hartamu, nambil anakmu. Sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah nih. Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok. Tidak berhenti datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah? Tidaklah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu itu datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan, minta ki supaya berhenti penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Masih rika, saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu Iblis tidak putus asa, dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya.
istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami, tapi dia masuk sama istrinya. Suaminya mau pergi sedekah, mau bantu sahabat pemburu hidayah, dia mau kasih uang sumbangan 500.000, sudah ada di dalam dengan amplop. Tiba-tiba dilihat istrinya, "Pak, kenapa ada di uang 500.000? Mau diapa?" "Ah, itu anak muda kodong mencari hidayah, mau saya kasih di sumbangan beli Quran." Talekan ini sok kaya. Apa orang lagi itu ada anak gue beli kayak pulsa. Akhirnya gagal bersedekah. Kenapa? Godaan setan dunia dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan. Itu Nabi bilang orang di kampungku, setan mak bulu-bulu, susah diusir. Kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari. Kalau istri tak dibacakan Yasin, Nabi bilang, kok kira kau mati? Coba. Sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya sama istrinya, ada mana kau sudah simpan di bawah tempat tidur. Tidak apa sama istrinya. Nah, bila istrinya, "Pak, uang apa ini? 1,5 juta. Uang sial." "Maksudnya apa?" "Batin aku sembunyi udah apa Ji?" Ada ibu-ibu begitu sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtakinkanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an